Assalamualaikum teman-teman. Ini tutorial melipat baju tanpa disetrika ya. Pertama-tama kita bentangkan baju, kemudian kita tekan-tekan seperti kita mau nyetrika. Kemudian kita lipat dari bagian satu, bagian kedua dielus-elus, terus kita ambil celana yang udah kita rapikan, kemudian kita tekuk. Setelah ditekuk, kemudian kita rapikan kembali, dielus. Nah, ini jadinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi baju yang kedua. Nah, pertama baju kita balik dulu, dibentang, balik, terus kita rapikan lagi ya. Tuh, kita tekan-tekan seperti kita akan mau nyetrika, kemudian dilipat. Setelah dilipat, kita lipat lagi. Oh, tekan-tekan, lipat lagi, dan seterusnya kita ulangi kayak gitu lagi ya. Dipastikan baju kita yang akan dilipat itu setelah kita jemur, keadaannya kan masih panas tuh lah, itu sangat bagus seperti lipatan yang habis disetrika ya. Dijamin nggak kusut dan nggak kumel. Ini trik buat baju atau kaos-kaos saja. Tapi kalau untuk bahan yang mudah kusut seperti parasut atau apa ya yang wajib disetrika, itu mendingan harus disetrika dulu. Kalau saya sih ya, untuk emak-emak harus ngirit di listrik ya, karena kebutuhan listrik kan sekarang naik gitu. Jadi saya meminimalisir anggaran untuk listrik. Jadi inisiatif saya untuk baju dan pakaian anak-anak itu aku harus sebisa mungkin gitu, nggak usah disetrika tapi rapi biar nggak kusut lah baju anak-anak. Dan saya seperti kaos-kaos, baju tidur, baju main sehari-harian, bahkan baju kerjanya ayahnya itu nggak saya setrika loh, kecuali kayak kemeja-kemeja yang udah lama nggak disetrika, misalkan 2 bulan sekali, itu baru saya setrika. Berhubung anak saya belum ada yang sekolah, makanya saya jarang banget menyetrika. Ya palingan kayak gini nih guys, aku itu kalau habis menjemur baju, kalau cuacanya sangat panas tuh, aku sangat senang. Soalnya apa? Kan otomatis bajunya panas. Setelah diangkat, kita langsung lipat. Jangan nunggu ditumpuk dulu ya guys. Itu sebenarnya yang bikin diwajibkan di setrika itu sebenarnya habis dijemur, diangkat, kemudian ditumpuk aja begitu saja ya, jadi kan kumel kan, kusut. Coba deh ibu-ibu atau kakak-kakak yang pengen trik kayak gini, caranya ya mudah banget. Di samping mudah, hemat listrik, terus hemat tenaga, bisa cepet pula. Untuk baju anak-anak saya diusahakan melipatnya serapi mungkin ya. Dan ini untuk bagian kemeja, biasanya kan kalau kemeja itu wajib disetrika ya biar nggak kusut. Nah kalau yang model kayak gini, bahan kayak kanvas ya, kemeja kayak gitu, kita langsung aja dirapikan, kemudian ditebar-tebar, terus kita elus-elus seperti yang lain, ditekan-tekan biar membentuk
seperti biar membentuk habis disetrika gitu dari ujung ke ujung. Nah itu untuk memudahkan kemeja itu tuh melekat sama kain yang di bawahnya ya. Nah kita lipat lagi, rapikan lagi kita, nah lipat lagi, kemudian tekan-tekan, lipat lagi kayak gitu, terus lipat, harus sama ya bagian satu dan bagian sampingnya, dilipat jadi dua. Setelah dilipat kita balik, rapikan lagi kerahnya dan pinggir-pinggirnya kita taruh paling bawah. Untuk model kemeja ya, itu biasanya kita selalu taruh di bawah biar ketindih sama baju-baju yang lain, jadi cepet rapihnya gitu, nyelimit istilahnya ya, nyelimit, bergaris kayak habis disetrika. Nah ini untuk celana, bagian celana kita lipat kayak celana model baru ya, kita ngelipatnya kayak gitu tuh. Nah ya, kita buat garis-garisnya biar membentuk, tekan terus sampai rapi kayak gitu. Balik, kita pastikan celana itu udah bawahnya udah rapi pas sama bagian atas biar enggak berantakan biar enggak kusut. Sebenarnya mah aku sih paling senang ngelipet baju anak-anak ya, karena mudah gitu, enggak susah. Oh iya, ada juga bagian celana yang sulit ya, sulit dibentuk model begituan karena jahitannya kadang kurang rapi, kalau enggak jahitannya ngangkat gitu. Nah ini udah dilipat seperti habis disetrika. Untuk kemeja dan celana kita taruh di bagian paling bawah ya, biar kelihatan. Nah teman-teman bisa dipraktekkan di rumah ya. Trik untuk menghemat listrik dan tenaga bagi emak-emak yang nggak suka rempong kayak saya sih lebih milih yang mudah dan nggak merepotkan, karena udah repot dengan yang lain-lainnya. Saya lebih memilih kayak gitu daripada saya fokus satu lama, menyiksa, males, bikin males. Mendingan nyari yang aman aja. Maksudnya nyari aman itu nggak menyiksa waktu ya, nggak memakan waktu gitu loh. Kalau kayak gini kan mau ngelipet cepet, nggak harus nunggu nyiapin tempat yang buat setrikaan, belum juga nyetrikanya ntar nungguin anak tidur kalau nggak ada yang sampai malam ya kan, ya pasti banyak. Soalnya saya tahu, saya sering dengar cerita ibu-ibu emak-emak itu yang suka males nih setrikaan banyak udah segunung. Kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah sampai segunung-gunung, soalnya kalau habis dijemur diangkat saya langsung lipat, itu alasannya. Dan mungkin buat emak-emak yang di luaran sana yang disetrika, saya yakin alasannya sebenarnya saya karena pengen rapi biar nggak kusut. Oke, gimana mau rapi ya Bu ya, soalnya habis dari jemuran ditumpuk lagi, nunggu seminggu, bahkan ada yang sampai 2 minggu itu baru disetrika. Kalau mau makan langsung ya jelas itu kusut, kalau nggak disetrika ya malu. Nah itu sebenarnya gara-gara ditumpuk. Coba deh trik kayak gini, kalau emang belum terbiasa ya, sedikit-sedikit dari bajunya anak-anak, kaos-kaos anak deh, begitu
dari jemuran kita langsung angkat, kan keadaan baju itu masih panas ya, sama kayak habis dari setrikaan, kita lipat tekan-tekan, wah dijamin kayak habis disetrika loh, rapih. Itu banyak itu apa sih, bahkan suami saya juga suka ngomong, ini habis disetrika ya? Enggak, cuma dilipat doang, kok kayak bisa disetrika. Aduh, senengnya bisa dipuji kayak gitu, ya kan, seneng ya. Enggak, ini masa enggak seneng. Nah, coba makanya ibu-ibu kan misalkan sebulan listriknya 500.000 atau enggak ada yang sampai 600, 400 rata-rata segitu ya, buat kalangan kompleks inilah ya. Bagi saya itu rata-rata 400. Saya bisa hemat sebulan 200 loh. Saya pemakaian listriknya, kalau mesin cuci 2 hari sekali saya nyuci, dan kipas angin ada yang nonstop 12 jam, sama rice cooker juga itu kadang saya ngeliwatnya pakai manual ya, jadi cuma buat ngangetin aja. AC itu kalau malam saya, oh iya, TV, ada TV. Nah, Sanyo sehari bisa nyampe 3 kali nyala gitu. Tuh sebulan menghabiskan token 200. Ya, 200. Kata yang lain sih bilangnya murah. Lah, murah dong. Iya, saya murah, saya kan nggak nyetrika, Bu. Kalau ibu-ibu kan nyetrika. Oh iya, emang gitu ya, ibu nggak nyetrika. Emang nggak malu, Bu, bajunya nggak disetrika? Oh jelas nggak malu, baju saya rapi kok, bersih lagi, nggak kotor, kenapa harus malu, ya kan? Hehehe, maaf ya, mohon maaf nih. Ini mah cuma berbagi ini bagian kaos bapak-bapak itu ngelipatnya agak gedean, jadi beda ya sama kaos yang saya pakai, yang buat saya maksudnya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, selera mau ngelipet kayak gimana, tapi ini requestan suami, lipatnya pengennya model begini, menyesuaikan lemari. Ya, menyesuaikan lemari karena lemarinya kecil, jadi harus sebisa mungkin saya saranin untuk bagian kaos-kaos itu harus ini ya, harus rapi gitu ya, karena kaos itu mudah dibentuk loh, ketimbang kayak gamis yang bahannya licin terus daster itu tuh susah. Kalau ditumpuk tinggi, semakin tinggi itu akan roboh, kalau enggak itu kadang miring kalau model yang gamis sama daster. Tapi untuk kaos semakin tinggi itu semakin mengunci, jadi karena bahan kaos itu mudah dibentuknya. Oke teman-teman, begitu saran dari saya untuk model yang lain. Kaos ini agak susah juga ya, soalnya di bagian ini keteknya itu nggak sama gitu, jadi agak nyingcat apa sih bahasanya. Agak jahitannya itu nggak bagus gitu, maklum ya guys ya, ini kaos murahan lah, kaos pasar bukan kaos mall, bukan. Itu paling seneng lipat kaos loh, tuh kalau udah rapi kita tarik ujungnya tuh, biar langsing, biar sama, biar kelihatan rapinya. Mantap. Habis ini mungkin teman-teman bisa nyoba di rumah ya, untuk mempraktekkan
Merapikan baju tanpa disetrika, hemat waktu, hemat listrik tentunya. Ya benar, hemat listrik tujuannya. Nah, kaos yang ini juga susah juga, maklum ya guys. Ini kaosnya kaos butut, udah pada bolong tuh, ada bolongnya, maaf ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan rapi, karena kaos ini tuh cuma buat daleman, bukan kaos buat luaran ya. Ini kaos daleman buat kerja, bukan untuk kaos seharian buat main, bukan. Jadi kalau ada yang bolong harap maklum. Gimana pemirsa, kakak-kakak sekalian, poro rawu, rapi bukan? Oh iya, rapi. Tuh, cakep hasilnya. Gimana kakak, itu biar ukurannya sama kayak gitu, udah kayak dimeterin. Sebenarnya sih ini pakai firasat aja ya, pakai firasat, nggak usah dimeterin juga, nggak apa-apa. Kalau untuk latihan pertama, firasatnya segini nih, misalkan 1 kilan ya, untuk kaos yang itu biasa nih. Untuk kaos ini ukurannya 1 kilan tangan gitu ya. Jadi pas ngelipet kaos berikutnya juga patokannya segitu, sekilan. Kalau ada yang mancing sedikit ya nggak apa-apa, bisa ditarik-tarik sedikit, itu pasti ini kok wajar lah. Untuk pemula itu pasti nggak sama. Saya juga pas awal-awalan juga kayak gitu. Yang penting sebenarnya mah telaten. Kalau telaten pasti bisa di mana-mana, kalau telaten pasti bisa. Untuk model ini ngelipet jilbab ya, jilbab persegi 4 itu enggak semuanya sisinya sama ya, ada yang menceng begitu. Oh maaf ini udah balik ke kaos daleman. Nah ini dilipat 3 kali, kemudian lipat lagi ke samping sekali. Nah itu begitu hasilnya. Nah ini yang udah dilipat, kita susun tapi ini tampak belakang ya, jadi kelihatannya jelek lah. Ini tampak depan. Untuk tampak depannya kelihatan manis juga sebenarnya, udah kayak disetrika aja kan ya, jelas sudah kayak disetrika. Ini untuk bagian sarung sebenarnya paling mudah sih. Tahu nggak sarung? Itu sarungnya mbak-mbak santri itu loh. Iya, sarungnya mbak santri. Terus kenapa punya sarung? Iya, soalnya enak. Ini dari Mbah itu suka beli sarung, terus anak-anaknya suka dikasih satu-satu tuh, katanya buat apa? Buat sholat, buat samping kalau mau sholat, kalau nggak dipakai buat seharian. Mbaknya orang Madura. Oh bukan, saya orang Jawa, bukan Madura, tapi suka sama sarung. Yes, suka sama sarung. Nah itu kan rapi ya, rapi kan. Kalau untuk sarung saya tumpukannya ikut ke daster ya. Saya ikut